Iya, saya sebagai 15 coachnya, menit ya. mau dihitung Bu? Oke. Oke. Iya. Iya dari Dari mana? 7, 57, 58 berarti sampai 60 berapa ya? 63 ya? Ya Bu. 6 68. Timer ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, selamat siang Bu Imas. Apa kabar pagi hari ini? Siang hari ini. Ya, alhamdulillah kabar saya hari ini baik-baik saja. Bagaimana dengan Ibu? Baik-baik saja, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gini Bu Imas, kita bisa ngobrol ya sekitar 15 menitan. Kita tidak bisa lama-lama. Kira-kira nih pada pertemuan kita sekarang ini apa yang yang dapat Bu Imas sampaikan atau obrolkan sama saya? Terima kasih Bu ya. Di sini saya ingin menyampaikan tentang begitu banyaknya ya Bu ya. Sekarang kan begitu banyaknya pekerjaan yang dilakukan oleh guru, mulai dari administrasi, kemudian kayak kinerja. Dan sekarang kan yang sedang viral, guru harus mengerjakan PMM ya Bu ya, lapor merdeka belajar. Nah, di PMM tersebut kan banyak kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan guru ya, seperti materi, pembahasan yang terpaut dengan guru, kemudian ada lagi aksi nyata yang harus dilakukan oleh guru dalam pengerjaan PMM tersebut. Nah, pengerjaan PMM tersebut itu dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat. Jadi ketika guru mempelajari modul, terdiri dari beberapa modul yang ya. Ketika guru mempelajari modul tersebut itu guru itu harus melakukan aksi nyata. Nah, ketika guru sudah berhasil melakukan aksi nyata, maka guru tersebut akan mendapatkan sertifikat. Nah, di sini saya menginginkan guru pembuatan sekarang kan banyak menggunakan IT yang buat laptop. Nah, saya inginkan di sekolah saya itu bisa lebih maksimal dalam mengajar dan lebih kreatif dalam mengajar yang menggunakan laptop, kemudian bisa mengerjakan administrasi yang berhubungan dengan IT tersebut. Sekarang ini kan di sekolah saya bercampur ya, ada senior, ada junior. Nah, di antara guru-guru tersebut banyak senior yang belum mengerti tentang pengerjaan menggunakan laptop, atau banyak senior yang masih gaptek ya Bu terhadap laptop. Nah, jadi tujuan saya di sini ingin agar senior dan guru-guru yang ada di sekolah itu saya itu bisa lebih mahir dalam penggunaan laptop agar bisa mengerjakan administrasi yang sesuai dengan IT dan ingin mengajar itu sesuai dengan lebih kreatif menggunakan laptop atau IT. Itu tujuan yang ingin saya Oke, baik. Oh begitu ya. Jadi Ibu ingin guru-guru atau teman sejawat Ibu bersama-sama dapat lebih bisa untuk menguasai IT agar dapat melaksanakan kegiatan PMM ya Bun ya. Betul gitu Bunda Imas? Ya, betul. Nah, sekarang dari obrolan yang tadi Bu Imas sampaikan, masalah-masalah yang menurut Bu Imas perlu diselesaikan, kira-kira Bu Imas inginnya guru-gurunya itu seperti apa gitu, agar yang Bu Imas capai bersama guru-guru gitu. Jadi tujuannya ingin guru-gurunya seperti apa yang Bu Imas dari tujuannya tadi, yang seperti apa yang bagaimana gitu. Dari tujuan tadi yang saya sebutkan, saya ingin guru-guru yang ada di sekolah saya itu melakukan kolaboratif ya Bu ya. Kolaboratif
Jadi secara menyeluruh, secara bersama-sama, mulai dari kepala dan guru-guru dan semua guru yang ada di sekolah saya, ingin melaksanakan kolaboratif atau kolaborasi. Jadi dengan cara tick and leave ya Bu, kira-kira guru mana yang belum menguasai IT dan guru mana yang belum menguasai IT, kita bersama-sama mencanangkan atau melakukan kegiatan agar seluruh guru yang ada di sekolah saya itu bisa melek IT atau bisa mahir dalam pekerjaan. Soalnya kan ketika guru-guru tersebut sudah mahir dalam pengerjaan IT atau laptop ya Bu ya, yang menggunakan laptop, maka dalam pengerjaan administrasi yang berhubungan dengan guru. Jadi ketika guru sudah mahir dalam menggunakan laptop atau IT, maka dalam pengerjaan PM pun bisa masing-masing atau bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian dalam mengajar atau melakukan pembelajaran di kelas bisa menggunakan berhubungan IT agar pembelajarannya itu tidak boring atau bisa sekreatif mungkin dan inovasi mungkin dalam pembelajaran. Jadi yang tadi saya tangkap, Ibu ingin guru-guru lebih melek IT dan dapat melakukan kegiatan-kegiatan tentang IT ini, ya betul kan ya Bu itu? Jadi berkolaborasi dengan kreatif ya dengan guru-guru itu ya untuk melakukan kegiatan IT dan melek IT semua mungkin itu ya, benar tidak apa yang saya simpulkan? Oke, benar. Baik, menurut Ibu nih kira-kira apa saja yang menyebabkan atau yang membuat guru itu tidak apa ya, tidak melek IT, tidak ada bersemangat untuk melakukan peningkatan mutu ya mungkin ya Bu Bunda itu ya di situ tentang IT-nya gitu. Kira-kira menurut Bunda Ima sendiri itu apa sih yang membuat guru-guru Ima seperti itu? Nah, teknologi itu maksudnya kepada gen milenial ya Bu. Di sekolah itu tidak semua berada di fase gen milenial. Jadi ada yang sebelum gen milenial ya. Jadi akhirnya kurang bisa atau guru-guru senior ya Bu ya, bisa disebutkan dengan faktor usia. Jadi kurang memahami dalam penggunaan teknologi IT, bisa juga karena kesibukan masing-masing, akhirnya kurang belajar dalam IT. Nah, dalam tujuan saya ini ingin membantu guru-guru yang senior tersebut agar bisa melakukan atau belajar tentang IT, hanya bisa mahir dalam penggunaan IT. Soalnya kan di sekolah saya bukan hanya di media ya Bu, ada yang sudah pastinya hampir mau pensiun ya, tapi dalam sekarang tidak melihat yang usianya muda atau tidak melihat yang usianya tua. Dalam pengerjaan administrasi itu kan harus semua, jadi tidak melihat orang-orang yang usianya tua atau orang-orang usia muda, tapi dalam pengerjaan administrasi itu harus semua mahir atau harus semuanya mengerjakan administrasi secara baik dan secara benar. Nah, jadi di sini saya ingin melakukan identifikasi ya, agar semua guru itu bisa melakukan atau bisa belajar tentang IT, baik yang sudah tua maupun yang masih muda yang belum benar-benar mahir dalam IT. Mungkin yang disampaikan. Oke, baik. Iya, oke. Baik, apa yang sudah Ibu paparkan tadi, kenapa guru-guru Ibu seperti yang Ibu guru sampaikan tadi tidak melek IT atau karena usia kali ya Bun ya. Benar sih, kadang bisa seperti itu juga. Kemudian menurut Ibu nih, kira-kira apa saja yang dapat Ibu Imas lakukan, atau rencana apa saja agar keinginan untuk mencapai keinginan Ibu Imas ya untuk mencapai keinginan itu, apa yang akan Ibu lakukan
agar misalnya tadi kata Ibu Mas tadi kan agar semua melek IT kemudian dapat berkolaborasi menginikan menyelesaikan kegiatan yang berhubungan dengan IT ya Bu Imas ya. Nah kira-kira apa sih yang dapat Ibu Imas lakukan untuk menyelesaikan hal tersebut? Rencana yang ingin saya lakukan agar semua guru-guru yang ada sekarang itu bisa melek IT dan bisa akhirnya melaksanakan pembelajaran PMM dengan baik ya sampai ke akhir, sampai bisa mendapatkan sertifikat. Di sini saya rencananya ingin berbincang-bincang ya, jadi berkolaborasi mengumpulkan guru-guru tersebut. Kemudian di sana saya ingin seperti apa gitu. Kenapa? Apakah emang mereka belum mengerti tentang IT? Kalau emang benar-benar belum mengerti IT, maka rencananya saya ingin memberikan pembelajaran kepada guru-guru tersebut yang belum mengerti IT. Kemudian ingin mengumpulkan siapa saja di sekolah saya yang sudah ahli dalam IT ya, seperti saya. Kemudian ada lagi guru yang seumuran dengan saya, pasti sudah bisa tentang IT atau bisa mengerjakan administrasi dengan lancar dan dengan benar. Kemudian operator sekolah. Nah, di sana saya ingin mengumpulkan orang-orang yang ahli dalam IT, kemudian mengajak guru-guru yang belum ahli agar di sana melakukan pembelajaran ya Bu ya, seperti pengajaran lah. Jadi ingin diajarkan guru-guru yang belum mengerti IT tersebut, saya ajarkan dengan baik dan benar. Dan pastikan ya Bu, yang namanya pembelajaran insya Allah ya semua pasti bisa ya kalau bertahap. Jadi di sana ingin semua guru itu belajar tentang penggunaan IT dengan benar dan dengan baik, hingga akhirnya bisa melakukan pelaksanaan pembuatan PMM dengan baik. Jadi di sana saya ingin mengumpulkan kolaborasi, kira-kira mana yang belum mengerti IT dan mana yang sudah ahli atau mahir dalam IT. Kemudian ketika guru tersebut ada yang belum mengerti, saya ajari, dibagi tugas lah. Jadi yang ahli dalam IT atau mahir IT itu memberikan pengajaran atau pembelajaran kepada guru yang belum ahli dalam IT atau dalam laptop maupun teknologi tersebut. Seperti itu Bu. Oke, bagus tuh apa yang Bu Imas rencanakan ya. Beberapa tahap yang akan Ibu Imas lakukan ya, yang tadi seperti Ibu Imas sampaikan seperti mengumpulkan guru dan lain-lainnya di situ. Semoga apa yang dapat dilakukan Bu Imas dengan perencanaan yang baik dapat terlaksana dengan baik ya Bu Imas ya. Kemudian yang saya ingin tanyakan lagi, kira-kira nih kapan nih waktunya untuk memulai apa yang Dimas ingin lakukan tersebut? Baik, saya ingin melakukan kolaborasi dalam rencana kegiatan saya tersebut, yaitu mudah-mudahan minggu-minggu sekarang ya Bu ya. Soalnya kan minggu-minggu sekarang minggu ini ya. Guru kan masih MPLS ya Bu, jadi banyak guru-guru yang masih belum belajar efektif. Jadi saya ingin karena pembelajaran efektif masing-masing tersebut pada murid, saya ingin mengumpulkan guru-guru tersebut sebagai mengisi pembelajaran yang belum efektif tersebut. Kira-kira minggu sekarang ya Bu ya, rencana yang ingin saya lakukan berkolaborasi dengan guru-guru. Kemudian itu ada jangka waktu misalnya berapa kali sekali atau cuma sekali aja pada saat ini atau bagaimana? Ada periode, ada berapa kali langkah yang akan Ibu lakukan gitu? Apakah satu ini aja hari minggu ini aja atau gimana? Tidak Bu, saya ingin melakukan rencana tersebut tidak hanya satu kali ya Bu ya. Soalnya kan kita sebagai guru harus terus belajar sepanjang hayat ya Bu ya. Saya melihat tersebut atau moto tersebut bahwa kita sebagai guru itu harus terus melakukan pembelajaran. Jadi pembelajaran itu harus terus menerus hingga sepanjang hayat. Jadi saya ingin melakukan pembelajaran kolaboratif dengan guru-guru yang berada di sekolah saya itu minimal 1 bulan sekali Bu.
Nah, di masa Oke, satu bulan ini sekali ya. ingin melakukan Mm-mm. kolaborasi. Ya. Soalnya ketika melakukan pembelajaran terus-menerus, maka akhirnya Hmm. ketika guru tersebut belajar terus-menerus, akhirnya ketika guru tersebut sudah pintar, maka Hmm. tidak akan melakukan lagi pembelajaran kepada guru tersebut. Itu yang ingin saya lakukan. Mm-mm. Oke. Hmm. Baik, dengan periode itu kira-kira menurut Ibu ya, siapa saja yang bisa membantu Ibu untuk apa namanya, mensukseskan program atau rencana Ibu, kira-kira? Orang-orang yang bisa membantu saya dalam program rencana saya ini ya Bu ya, yang pasti kepala sekolah ya Bu ya. Soalnya kan kepala sekolah itu sebagai pemimpin. Baik, kepala sekolah. Kepala sekolah tersebut, Ya benar. saya ingin meminta izin dulu kepada kepala sekolah agar mengizinkan dan bisa mengajak rencana saya tersebut. Kemudian yang ingin saya dalam rencana tersebut itu pengawas ibu ya. Jadi agar diberikan kesempatan gitu ya oleh pengawas. Jadi akhirnya pengawas tersebut bisa menjelaskan ternyata manfaat-manfaat dari pengerjaan PMM itu seperti apa. Jadi ketika diberi kekuatan oleh pemimpin, kepala sekolah dan pengawas, akhirnya guru-guru bisa melakukan kolaborasi dengan baik dan bisa diberi motivasi untuk guru-guru yang ingin saya ajak untuk berkolaborasi dalam pengajaran IT tersebut. Seperti itu, Bu. Iya, benar, baik. Selain kepala sekolah, ada lagi nggak yang dapat membantu Ibu untuk dapat bekerja sama menyelesaikan atau mencapai tujuan yang Ibu paparkan tadi? Tadi kan sudah saya jelaskan, kepala sekolah, pengawas, kemudian kalau bisa operator sekolah. Soalnya kan operator sekolah itu merupakan jantung yang berada di sekolah. Soalnya semua administrasi yang dilakukan di sekolah itu dibantu oleh operator sekolah. Nah, pastikan operator sekolah itu memiliki keahlian atau sudah mahir dalam IT. Nah, jadi yang bisa membantu saya itu kan operator sekolah. Jadi operator sekolah itu yang sudah ahli dalam IT, akhirnya bisa mengajak rekan-rekan atau guru saya yang belum mahir IT bisa berkolaborasi dengan baik. Seperti itu. Itu operator sekolah juga guru ya? Iya. Ya, berarti bisa juga ya. Oke, baik Bu Imas. Setelah apa yang kita bahaskan tadi dari mulai awal, Bu Imas mempunyai satu permasalahan dengan guru-guru yang apa, yang kurang melek IT karena ingin bersama-sama dapat menyelesaikan administrasi sekolah dengan baik, juga pengajar dengan baik ya Bu, yang Bu Imas ya. Kira-kira tuh dari obrolan yang dari awal sampai akhir ini, Mas dapat apa kira-kira nih? Biar apa dari awal Mas berbicara tentang permasalahan sampai dengan rencana dan kemudian apa-apa yang perlu dilakukan. Bu Mas kira-kira dapat apa hasil dari obrolan yang kita obrolkan pada saat ini? Dari hasil percakapannya Bu, obrolan yang kita hari ini itu bisa saya simpulkan bahwa setiap guru pasti memiliki tujuan-tujuan untuk memecahkan masalah. Jadi intinya dalam tujuan tersebut harus dibarengi dengan kolaborasi atau kolaboratif dengan berbagai pihak yang berada di sekolah. Soalnya ketika kita memiliki tujuan untuk memajukan sekolah tanpa adanya kolaboratif ya Bu ya, atau tanpa adanya izin atau dukungan dari kepala sekolah, maka tidak akan terjadi dengan baik. Ya. Jadi di sini pentingnya berkolaborasi dengan pihak-pihak yang berada di sekolah untuk memajukan pendidikan yang berada di sekolah kita. Itu jadi pentingnya berkolaborasi dalam setiap tujuan yang harus kita laksanakan. Oke, baik. Alhamdulillah kayaknya waktu kita juga sudah mulai ini ya Bu Mas ya.
Alhamdulillah, terima kasih Bu Ima sudah dapat berbincang-bincang dengan saya. Semoga apa yang telah kita bincangkan dapat menjadi satu gambaran bagaimana Bu Imas bisa melaksanakan apa-apa yang terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah tentang guru yang kurang melek IT dan apa namanya berkolaborasi dengan baik antara yang satu yang belum dapat dengan yang bisa ya bisa terjalin dengan baik. Mungkin gimana Bu Mas hari ini semua Terima kasih Bu. sudah mulai ya. Ya. Baik mungkin itu ya Bu Imas ya. Nanti saya mungkin lihat kita ngobrol lagi kali ya minggu depan ya biar tahu setelah 1 minggu apa hasilnya yang Bu Imas kita. Ya. Terima kasih Bu Lia. Baik, Bu Imas, terima kasih. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih Bu. Silakan Ibu. Oke. Baik. Langsung ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Ibu Ria. Bagaimana kabar hari ini? Selamat siang. Alhamdulillah Bu Imas sehat. Bu Imas sehat juga. Di sini kita akan berbincang-bincang santai tentang coaching. Iya. Coba Ibu apa yang ingin Ibu sampaikan pada kegiatan coaching kita hari ini. Oke. Baik Bu Imas, ada masalah ya. Banyak sih masalah saya. Tapi mungkin ada satu yang ingin saya bincangkan dengan Bu Imas, yaitu terkait dengan orang tua yang apa namanya pembayaran SPP yang macet nih, yang jadi hal itu kan menghambat saya dalam apa namanya memberikan salary kepada guru-guru, kemudian akhirnya dengan seperti itu guru-guru juga kurang semangat gitu kan dalam mengajarnya, karena padahal kan semangat guru itu adalah yang utama ketika mengajar ya, biar dia bisa apa namanya, kalau udah guru sejahtera, kalau pikirannya sudah fokus sekolah, pasti insya Allah memberikan pembelajaran dengan baik kepada murid-murid ya. Tapi kalau misalnya guru-guru tidak diberikan salary, pasti itu kan sangat mengurangi dan tugasnya akan banyak. Ada malas gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang ingin saya apa namanya ya, biar tidak terjadi gitu di sekolah saya. Nah, seperti itu Bu Mas. Ternyata perbincangan kita hari ini yaitu Ibu memiliki masalah tentang macetnya ya Bu ya, orang tua murid melakukan pembelajaran sekolah. Nah, Ibu bisa menjelaskan alasan apa kira-kira orang tua murid macet melakukan pembayaran tersebut? Ya, memang sih bermacam-macam apa kondisinya ya. Kondisi ada yang memang keuangannya memang sedang tidak baik, kemudian ada yang apa orang tuanya tidak bekerja dan hal-hal yang lainnya lah yang terus. Tapi kalau menurut saya sih kalau diprioritaskan ya mungkin bisa aja karena tidak terlalu mahal SPP yang saya berikan, apa iuran yang saya berikan kepada itu, dan itu sudah disepakati oleh orang tua sebelumnya gitu dari awal. Baik. Jadi kondisinya banyak lah, tapi sebetulnya bisa aja gitu mereka itu kurang prioritaskan aja Bu Imas. Baik, banyak alasannya tuh Bu, identifikasi dari orang tua membayar administrasi sekolah. Bisa Ibu jelaskan rencana Ibu untuk mengatasi orang tua yang
macet dalam pembayaran administrasi sekolah? Ya, sepertinya ada sih yang akan ada yang saya lakukan. Yang pertama, saya akan mengumpulkan orang tua ya untuk bagaimana dapat tertib administrasi khususnya pada iuran SPP. Saya akan menetapkan karena memang selama ini saya tidak menetapkan tanggal yang pasti, jadi hanya kisaran tanggal 20 Bu udah selesai gitu. Jadi akhirnya mereka ya tanggal 22 lebih, kadang kadang ya lewat, kadang nggak gitu. Jadi mungkin saya akan pertama akan melakukan rapat dengan orang tua dan membahas tentang hal ini kepada mereka. Kemudian yang kedua mau menanyakan kenapa gitu, maksudnya alasan-alasan yang kuat untuk tidak menyelesaikan kegiatan ini, tidak menyelesaikan iuran ini gitu. Nah, yang selanjutnya saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan guru agar guru mengingatkan orang tua lebih awal untuk dapat membayar SPP agar mereka dapat ada jeda waktu untuk sampai ke tanggal yang saya tetapkan itu. Seperti itu kali Bu. Menarik sekali ya Bu, rencana-rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi orang-orang tua murid yang terlambat dalam pembayaran administrasi. Bisakah Ibu sebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam rencana Ibu tersebut? Siapa saja? Ya paling orang tua itu sendiri ya, yang dari POMG biasanya ada perkumpulan orang tua, jadi saya akan berkomunikasi dengan ketuanya, kemudian setelah itu baru mengumpulkan seluruh orang tua dengan waktu yang telah disepakati bersama. Kemudian saya akan berkolaborasi juga dengan guru untuk saling mengingatkan antara guru wali kelas dengan orang tua gitu. Ternyata banyak pihak-pihak yang akan Ibu ajak ya dalam rencana Ibu tersebut. Kira-kira rencana Ibu itu kapan akan dilaksanakan? Saya pikir lebih cepat lebih baik ya. Mungkin besok udah saya mulai lakukan untuk dapat berkoordinasi dengan ketua POMG-nya, baru menentukan rapat rapat koordinasi dengan POMG bersama-sama. Setelah itu baru mendapatkan kesepakatan bersama dan berkolaborasi dengan guru itu. Berapa kali Ibu kira-kira akan Ibu laksanakan? Kayaknya bulan ini aja untuk dapat melihat, paling dilihat nanti sampai 2 kalian lah. Menarik sekali ya Bu ya, masalah kayaknya sudah rencana yang akan Ibu laksanakan. Bisa kasih kesimpulan dari coaching kita hari ini atau podcast hari ini? Apa yang... Ya alhamdulillah setelah itu saya masalah yang saya ini kan sudah saya dapat gambaran dengan berkomunikasi dengan orang tua ya, untuk menginikan rapat dan hal-hal yang sebagainya yang tadi saya sampaikan Bu, dengan langkah-langkah tadi. Menarik sekali ya Bu ya, bagi kita cukup ya Bu percakapan atau perbincangan udah lewat. Menarik sekali ya Bu ya. Terima kasih waktunya ya Bu ya telah meluangkan coaching kita hari ini. Sama-sama, saya mengucapkan terima kasih banyak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Imas. Sudah ya, kita langsung ke meet awal ya. Kita live ya Bu Imas.